selamat pagi pemirsa. Kami akan menghadirkan kabar khusus tentang pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2023. Pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan juga sidang bersama DPR dan juga DPD RI adalah agenda kenegaraan yang dijalankan setiap tahun menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Langsung saja bersama saya, Ana Telita dan rekan saya Prima Alvernia, inilah kabar khusus pidato kenegaraan Presiden. Pemirsa, Presiden Joko Widodo hari ini pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2023. Ya, dan tentunya akan ada sejumlah poin penting yang mendapat perhatian Presiden untuk dikerjakan di tahun yang mendatang. Pidato kenegaraan pada sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI adalah agenda kenegaraan yang dijalankan setiap tahun menjelang peringatan kemerdekaan Indonesia. Tahun lalu dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan bersama MPR, DPR, serta DPD RI, Presiden Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk melanjutkan agenda-agenda besar demi mewujudkan cita-cita Indonesia maju dan membangun Indonesia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dalam setahun belakangan ada 5 agenda besar yang sudah dilaksanakan pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Pertama, hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Data yang dimiliki Presiden menyebutkan hilirisasi nikel yang dilakukan telah meningkatkan ekspor besi baja sebesar 18 kali lipat. Dengan menjalankan hilirisasi sumber daya alam, diharapkan penerimaan pajak serta devisa negara juga naik, sehingga keuangan negara pun menjadi terjaga. Agenda besar yang kedua adalah optimalisasi sumber energi bersih dan peningkatan ekonomi hijau. Agenda ketiga adalah penguatan perlindungan hukum, sosial, politik, dan ekonomi untuk rakyat. Pemenuhan hak sipil dan praktik demokrasi, hak politik perempuan, dan kelompok marginal harus terus dijamin dan hukum harus ditegakkan. Presiden juga menekankan bahwa pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama pemerintah. Agenda keempat melanjutkan digitalisasi ekonomi agar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM Indonesia segera naik kelas. Sampai saat ini sebanyak 19 juta UMKM telah masuk dalam ekosistem digital dan pemerintah pun menargetkan sebanyak 30 juta UMKM masuk ekosistem digital pada tahun 2024. Ya, kita akan membahas, Prima dan juga pemirsa, ini jalannya pidato kenegaraan yang nanti akan dilaksanakan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Kita langsung menuju ke gedung DPR MPR RI di Jakarta Pusat. Saat ini pemirsa, terlihat Ibu Iriana Joko Widodo dan juga Presiden Joko Widodo sudah hadir pada sidang tahunan MPR dan juga nanti akan ada pidato Presiden. Ya, dan sebelumnya juga sudah ada Wapres Bapak Ma'ruf Amin yang telah tiba di gedung DPR RI. Kemudian juga Ketua Umum Partai beberapa juga sudah turut hadir. Ini cukup menarik sekali nih, baju adat dari daerah mana yang kemudian dikenakan oleh Presiden Joko Widodo. Karena ini merupakan satu hal yang memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, betul ya Prima ya? Tahun lalu Presiden Jokowi menggunakan baju adat dari Babel. Tahun ini apakah dari NTT ya Naya? Kalau kita lihat menggunakan tenun betul. Yang begitu cantik. Ada makna juga politiknya tidak sih kalau pakai adat ini? Biasanya kalau Presiden Joko Widodo mewakili berbagai negara, berbagai daerah maksud kami. Nah, kita juga akan membahasnya. Jalannya pidato kenegaraan bersama kami sudah hadir analis politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi Mas Adi. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi kita bahas politik nih. Kalau tahun lalu pakai adat Babel, nih tahun ini dari NTT atau dari mana nih Mas? Ada makna politiknya nggak sih?
Ya saya kira memang Jokowi itu penuh dengan simbol-simbol politik ya. Setiap pidato politik kenegaraan tahunan yang diselenggarakan oleh MPR yang paling ditunggu pertama kali itu Jokowi pakai baju apa. Dulu waktu pakai adat Babel itu dikonotasikan sebagai simbol perdamaian, simbol kerukunan. Karena sepanjang 2 tahun sebelumnya itu kan terjadi perpecahan politik yang cukup luar biasa akibat Pilpres 2019 ya. Nah saya nggak tahu apakah ini baju dari mana. Dari NTT kayaknya ya. Ini adalah satu simbol yang seringkali ingin ditunjukkan. Mungkin bagi Jokowi Indonesia itu yang maju itu bukan hanya Jawa, bukan hanya Jakarta, tapi juga di daerah-daerah luar ya, terutama Indonesia bagian timur. Pasti banyak pesan-pesan politik yang pastinya akan selalu diberikan oleh Jokowi ya terkait dengan simbolisasi politik. Yang kedua pasti yang paling banyak ditunggu itu bagaimana portofolio politik, ekonomi, hukum, dan pembangunan Indonesia ke depan. Biasanya ini yang paling banyak karena Jokowi itu kalau tahun lalu bicara tentang supaya tidak lagi bicara tentang politik identitas. Jadi orang itu apapun agama, apapun sukunya, jangan lagi dipersoalkan menjadi suatu hal yang cukup serius seperti di Pilkada DKI Jakarta. Termasuk misalnya soal bagaimana hukum itu harus tegak di atas semua kalangan. Termasuk misalnya Indonesia itu harus mampu mencapai pembangunan ekonomi yang cukup sukses dan sustainable. Tentu untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 Itu yang saya kira memang Jokowi selalu bicara tentang pidato-pidato politik tahunan. Tapi entah apa nanti yang akan disampaikan oleh Jokowi dalam sidang tahunan ini di MPR kira-kira begitu, tentu itu menjadi tanda tanya publik. Tapi rasa-rasanya yang paling banyak ditunggu itu apa pesan politik Jokowi di tengah pemilu kita yang sebenarnya berjarak beberapa hari sudah akan melakukan pendaftaran di KPU tanggal 15 Oktober sampai 27 November itu semua kontestan, semua partai politik sudah harus mendaftarkan jagoan mereka untuk menjadi kompetitor di 2024. Saya nggak tahu apa pesan politiknya, apakah pesan kerukunan, apakah pesan perdamaian, apakah pesan-pesan supaya tidak ada polarisasi ataupun seterusnya, masih terus akan menjadi tones dari pidato politik yang nantinya akan disampaikan oleh Jokowi. Yang kedua saya membaca Jokowi itu pasti berharap siapapun yang jadi presiden di 2024 nanti adalah mereka yang mampu menangkap spirit zaman. Konon katanya Indonesia itu punya waktu sekitar 15 tahun untuk melakukan jumping perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Kalau 15 tahun ini tidak bisa digunakan secara maksimal, Indonesia tidak akan punya kesempatan emas untuk menjadi Indonesia yang kemudian bangkit dan sustain di bidang ekonomi ke depan. Makanya Jokowi selalu mengatakan ya pembangunan itu harus sustain. Ini menarik sekali berkaitan dengan itu. Lantas apa seharusnya yang menjadi fokus ke depannya untuk Indonesia ini dengan mungkin sedikit lagi ini kita akan menuju pemilu di 2024. Ya kalau ngomong soal pemilu pada prinsipnya ya maknanya politik biasa-biasa sajalah gitu ya. Karena politik kita itu kan politik yang cepat sekali berganti musim. Hari ini teman, besok jadi lawan. Hari ini muji-muji, besok kemudian bisa berkelahi satu sama yang lain. Apa yang terjadi pada Prabowo Subianto 4 tahun yang lalu, memutuskan menjadi bagian dari menterinya Jokowi. Dari lawan jadi kawan ya. Betul. Inilah satu pemandangan yang menurut saya nyaris tidak pernah terjadi di negara-negara lain. Kita bisa bayangkan Prabowo bersaing dengan Jokowi sejak 2014. Tapi the end of the day-nya Prabowo ini menjadi bagian teman koalisi pemerintah. Ini kan apa yang kemudian kita bisa tangkap? Bahwa bagi politisi ujung-ujungnya itu adalah how to get the powers. Jadi mendapatkan kekuasaan, sharing power, bagi-bagi jatah menteri dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang tidak ditangkap oleh publik. Publik Mas Adi, itu. kita lihat kembali dulu ke DPR. Sudah ada Ibu Megawati Soekarno Putri ya. Nampaknya sidang memang sudah akan segera dimulai pada pukul 9 pagi ini ya. 9.30 waktu Indonesia Barat, namun kehadiran Presiden Joko Widodo, kemudian tadi disebutkan oleh Prima Wapres juga sudah hadir. Dan para Ada juga ketua umum partai politik, kemudian ada juga kabinet, jajaran kabinet juga sudah hadir begitu. Kira-kira nih Mas Adi, ketua umum akan duduk dengan siapa nih ketua umum MPR? Dengan ketua parpol sejajar mana? ya, betul. Sejajar begitu, parpol-parpol akan duduk sejajar Bersebelahan dalam dengan siapa ini? sidang tahunan ini. Kemudian ini yang menarik adalah Megawati Soekarno Putri sudah hadir. Akan duduk di sebelah siapa nih? Ya kalau yang sebelum-sebelumnya biasanya mantan-mantan presiden dan mantan-mantan wakil presiden, mereka itu duduknya sederetan ya. Dan memang agak sedikit berjarak dengan Presiden Republik Indonesia saat ini dengan Jokowi.
Saya nggak tahu apakah itu bagian dari protokoler atau memang ya hanya sebatas kebijakan dari MPR ya. Tapi overall memang antara presiden sebelumnya dengan presiden-presiden yang sesudahnya itu biasanya bersandingan satu sama yang lain. Nah, kalau terkait dengan pidato tahunan hari ini, rasa-rasanya publik itu lebih banyak ingin melihat bagaimana kedekatan Prabowo dengan Megawati, bagaimana Megawati dengan Jokowi, karena ketiga sosok ini belakangan ini dinilai hubungan politiknya rada-rada kurang oke. Terutama misalnya ketika Jokowi lebih kelihatan memberikan endorsement misalnya kepada Prabowo, kepada betul. Prabowo. Yang paling banyak ditunggu ini nih Prabowo misalnya. Nah ini saat ini Prabowo sedang berfoto bersama. Sudah hadir juga di gedung Nusantara MPR RI, Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Yang dulu tadi Mas Prayitno sempat katakan merupakan lawan dari Presiden Joko Widodo, saat ini menjadi kawan. Dan saat ini juga di-endorse ya Mas Adi? Seperti di-endorse begitu ya? Sepertinya di-endorse, makanya saya bilang mana politik biasa-biasa saja. Ini biasanya juga yang banyak ditunggu tuh apakah SBY mau datang atau tidak. Karena SBY itu kan dinilai punya jarak psikologis yang relatif agak serius loh dengan Megawati Soekarno Putri. Biasanya kalau Megawati datang, SBY nggak datang. Kalau SBY datang, ganti-gantian. Iya. Kalau kita lihat tahun lalu? Ya dua-duanya datang, tapi tidak sempat ngobrol dan tidak sempat salaman. Tahun ini kita doakan ya, semoga ini semakin membaik karena sepertinya tahun ini lebih adem saya lihat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Yang tadinya lawan sekarang rata-rata menjadi kawan. Apa karena ada endorsement itu dari Presiden Joko Widodo terhadap mungkin bisa masyarakat lihat dua tokoh politik yang mendapatkan endorsement dari pemimpin nomor 1 di Indonesia? Bisa dikatakan begitu tidak? Ya kalau hari ini misalnya dilihat jauh lebih adem ya soal kepentingan politik 2024 itu kan hanya tampak di permukaan. Tapi di panggung belakangnya saya kira tetaplah bergemuruh. Belakangan ini PDIP rajin loh mengkritik Jokowi soal food estate yang dianggap bagian dari kejahatan lingkungan. Dianggap ada manuver kekuasaan soal judicial review di Mahkamah Konstitusi. Ini nggak gampang, ini partai penguasa, PDIP kritik presidennya yang notabene-nya adalah kader PDIP. Jadi bagi saya momen-momen kebangsaan tahunan ini akan menjadi ya riak-riak dan gimmick politik yang akan sangat banyak ditunggu oleh publik dalam sidang tahunan. Saya tidak melihat SBY ini belum datang ya, pasti akan bertanya apakah akan salaman dengan Mega, apakah akan ada selfie bersama dan seterusnya. Dan yang paling penting sebenarnya yang ingin dilihat itu adalah bagaimana Jokowi bertemu dengan Megawati. Nah ini yang belakangan ini hubungan politiknya dianggap up and downs ya. Saya melihat lebih banyak downnya ketimbang upnya. Karena soal bagaimana tensi menuju 2024 itu. Oleh karena itu ya ada kecenderungan karena saat ini adalah tahun politik. Tonsi dan pembicaraannya itu adalah supaya bagaimana publik melihat pembicaraan-pembicaraan antar elit harmonisasi supaya pilpres itu memang sesuai yang mereka inginkan, adem tanpa gejolak dan tanpa ada huru hara apapun yang cukup signifikan. Ya. Mas Adi nanti kita lihat di gedung DPR apakah tadi SBY akan tiba. Tapi tampaknya SBY ini sedang berada di Pacitan untuk membuka sebuah museum. Jadi artinya mungkin kita tidak dapat melihat ada SBY duduk berdampingan dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Kami akan kembali ya Prima dan juga pemirsa usai jeda kami kembali dengan kabar khusus sidang tahunan MPR RI.